Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan juga perihal ibadah kita. Untuk 2 minggu ini mungkin masih online, tetapi nanti di pertengahan Juli kita akan ada ibadah secara offline sebagai simulasi ya, simulasi untuk ibadah new normal atau di ibadah normal yang baru ini. Tentu dengan protokol-protokol yang sesuai dengan gugus tugas yang ditugaskan oleh pemerintah saat ini, yaitu harus jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Untuk hal-hal tersebut nanti bagian multimedia yang akan menyampaikan tata caranya seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi hari ini mau saya sampaikan bahwa mari kita siapkan juga kehidupan kita, hati kita dengan tata cara yang baru ini. Kemudian juga selain daripada itu bahwa nanti ibadah ini akan diadakan 2 jam ibadah karena harus dengan jaga jarak dan lain sebagainya, dengan tata cara yang baru tentunya. Oleh sebab itu nanti bagian ibadah dan akan bekerja sama dengan bagian koordinator akan menyampaikan pengumuman kepada Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat Tuhan, dan akan menyampaikan atau memberikan juga formulir berupa isian siapa yang akan mengisi jam-jam ibadah tersebut gitu ya. Jadi mohon juga dipersiapkan. Nanti jam ibadahnya juga akan disampaikan oleh bagian ibadah dan koordinator jam berapa saja. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan kurang lebih bahwa kita akan memulai dengan tata cara yang baru. Oleh sebab itu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Oleh sebab itu disosialisasikan dari sekarang ya. Dan ini berlaku hanya untuk jemaat di usia 12 tahun ke atas sampai usia 60, dan 60 tahun ke atas itu nanti harus tersendiri. Jadi nanti akan ada pengumuman yang lain lagi ya. Jadi mari kita siapkan kehidupan kita siapkan iman kita siapkan seluruhnya di ibadah new normal nanti. Minggu depan mungkin nanti bagian multimedia akan menyampaikan yang lebih jelas. Kemudian juga bagian ibadah dan koordinator akan menyampaikan kepada saudara yang lebih jelas. Dan nanti di awal Agustus baru kita secara resminya akan dimulai. Dan untuk izin-izinnya itu di sekitar Kabupaten Bandung ini akan diurus oleh BKSG. Jadi kita tinggal menunggu saja ya. Terus berdoa, terus semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersiap untuk ibadah di era new normal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada hari Minggu ini kita masih bisa berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada ibadah online. Mari kita mau memulai ibadah online pada pagi hari ini dimulai dengan doa oleh Belis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kami ya Tuhan sampai saat hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih juga Tuhan telah mengumpulkan kami dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan sebentar kami memulai ibadah kami Tuhan, Kau yang pimpin ya Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan, Kau yang pimpin juga ya Tuhan. Puji-pujian yang akan kami bawakan Tuhan supaya dapat menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mau angkat satu pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Mari sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita, setiap hidup kita untuk siap ditaburi oleh firman-Nya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayan tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayan tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayan tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama pujian-pujian yang kami telah langsungkan tadi Tuhan. Biarlah puji-pujian kami Tuhan dapat menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang tertanam dalam hati kami Tuhan dapat berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau yang menyembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia perkatakan berasal daripada-Mu saja dan menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi semua sidang jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Kita ketemu lagi di ibadah online kita dan kita akan mendengar atau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya kasih tema adalah kekuatan di tengah perubahan. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan di dalam
Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Mari kita membaca ayat ini. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saat-saat ini di tengah-tengah kondisi yang kita tahu perubahan itu benar-benar terjadi ya. Segala sesuatu berubah oleh karena COVID ini, kegiatan, aktivitas, termasuk ibadah kita sendiri dengan tata cara yang baru. Dan puji Tuhan ya, sekalipun perubahan-perubahan itu begitu signifikan terjadi dalam segala aspek, namun kita melihat bahwa saya merasakan secara pribadi juga bahwa Tuhan kita benar-benar Tuhan yang tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan dalam beberapa hari khususnya minggu-minggu kemarin ini saya setiap kurang lebih subuh gitu selalu dibangunkan oleh Tuhan. Kemudian satu saat saya ini ya nggak tahu mungkin Tuhan ngomong juga atau apa, tapi saya ngimpi gitu. Saya memimpin satu ibadah yang cukup cukup banyak orang juga begitu, dan saya memimpin satu pujian begitu. Dan ketika saya memimpin pujian itu diingatkan oleh Tuhan dengan ayat ini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Dan itu menjadi satu lagu yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan saya. Biarlah lagu ini juga nanti boleh memberkati kita semuanya. Sebelum kita lebih lanjut melihat kebenaran firman Tuhan, saya akan menyanyikan lagu ini. Dan mari kita akan mengikuti bersama-sama. Zaman terus berubah, hidup ikut berubah, namun kasih dan iman jangan berubah. Yesus sanggup menolong. Zaman terus berubah, hidup ikut berubah, namun kasih dan iman jangan berubah. Yesus sanggup menolong. Tetap percaya Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah bagi kehidupanku.
lagi katakan bersama. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah bagi kehidupanku, bagi kehidupanku, bagi kehidupanku. Zaman bisa terus berubah, segala sesuatu bisa ikut berubah. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ayat ini begitu memberkati saya dan menguatkan saya di tengah-tengah kondisi saat-saat ini. Dan biarlah ini juga boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya perubahan itu baik ya tentunya. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua perubahan itu baik. Kita mungkin setuju itu gitu ya. Kalau perubahannya menuju ke yang baik, ke yang lebih baik, itu yang namanya baik. Tetapi kalau perubahan-perubahan yang menuju kepada hal yang justru mundur dan tidak membawa kepada yang lebih baik, itu baru perubahan yang tidak baik. Jadi mari kita lihat perubahan-perubahan yang saat ini terjadi, dampaknya seperti apa? Ya, dampaknya bagaimana bagi kehidupan kita, teristimewa buat kehidupan rohani kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Paulus menulis surat ini khususnya ayat yang sudah kita baca tadi? Yang pertama, supaya jemaat Tuhan mengerti tujuan daripada penulisan surat Ibrani ini, ya. Supaya kita tahu tujuannya apa sih gitu. Kemudian yang kedua, untuk menjawab persoalan yang terjadi pada saat itu, ya. Untuk menjadi jawaban bagi persoalan yang terjadi saat itu di tengah-tengah jemaat. Jadi surat Ibrani ini ditujukan kepada jemaat. Memang secara Alkitab di dalam Ibrani ini tidak ditulis secara jelas begitu ya kepada jemaat siapa. Misalnya kalau contohnya itu kan ada jemaat Korintus atau surat Korintus, surat Roma dan lain sebagainya, ada kepada surat Efesus dan lain sebagainya. Tapi Ibrani ini tidak secara jelas dituliskan di sana. Tetapi banyak penyelidik Alkitab mengatakan bahwa ini ditujukan kepada jemaat-jemaat orang-orang Yahudi khususnya yang memang ada di Roma pada saat itu. Dan tujuan yang kedua adalah untuk menjawab persoalan yang terjadi pada saat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk meneguhkan iman dari jemaat-jemaat pada saat itu. Ya. Untuk meneguhkan iman dari jemaat pada saat itu. Nah, untuk itu supaya kita tahu tujuannya, supaya kita tahu persoalannya seperti apa sehingga membuat hal ini menjadi sebuah kekuatan buat mereka, kita perlu tahu ya apa sebenarnya yang terjadi, yang dihadapi oleh jemaat-jemaat pada saat itu. Ya. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, ya masih dalam Ibrani pasal yang ke-13 tadi, ayat yang ke-7 saya akan bacakan demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bapak Ibu Saudara, dituliskan di situ yang pertama,
adalah ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Pemimpin-pemimpin artinya di situ lebih dari satu, jamak ya. Banyak artinya. Dan kalau kita melihat memang bahwa setelah atau sebelum gereja mula-mula khususnya atau di dalam perjanjian lama lebih banyaknya, kita melihat ada banyak orang pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel pada saat itu. Ya, ada siapa? Abraham misalnya, kemudian Musa, Yosua, raja-raja, hakim-hakim dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan itu turun temurun terus, berganti terus. Ya. Dan firman Allah katakan, nasihat dari penulis kitab Ibrani ini katakan, ingatlah pemimpin-pemimpinmu. Pemimpin-pemimpin lebih dari satu ya. Dan contohlah akhir hidup mereka dan iman mereka, dikatakan oleh firman Tuhan. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Perhatikan, kata firman Tuhan. Ya, kita tentu bisa belajar banyak tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tapi hari ini kita tidak belajar tentang tokoh-tokoh itu. Saya hanya menyampaikan kenapa surat Ibrani atau ayat ini ditulis seperti itu. Ya. Jadi dari ayat tersebut adalah kita melihat bahwa untuk meneguhkan, seperti tadi saya katakan, meneguhkan kepada jemaat-jemaat bahwa sekalipun ada banyak pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin bangsa Israel, tapi Tuhannya tidak pernah diganti. Ya. Tuhannya tidak pernah berubah. Kecuali oleh bangsa itu sendiri yang merubah Tuhan. Misalnya menyembah kepada dewa-dewa yang dimana orang-orang yang di sekitarnya menyembah dewa misalnya. Atau pada saat Musa menerima 10 hukum Taurat. Mereka ketika itu menunggu begitu lama sehingga mereka menyuruh membuat patung lembu emas. Mereka mengangkat itu menjadi Tuhan mereka pada saat itu misalnya. Bangsa Israel lah yang merubah Tuhannya. Ya, tetapi Tuhannya bangsa Israel sendiri tidak pernah berubah. Ya, Tuhannya bangsa Israel sendiri tidak pernah berubah. Jadi kita melihat di sini sekalipun pemimpin-pemimpinnya berubah, tapi Tuhan yang menjadikan mereka, Tuhan yang memimpin mereka gak pernah berubah kecuali seperti yang saya katakan tadi, mereka sendiri yang merubahnya. Nah ini untuk meneguhkan kepada jemaat saat itu bahwa dari keturunan kepada keturunan Allah yang memilih dan memanggil mereka itu gak pernah berubah. Tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekalipun ya orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin mereka, membimbing mereka dalam hidup mereka, dalam rohani mereka sudah begitu banyak berganti-ganti. Ya. Nah, demikian itu juga dalam kehidupan kita. Mungkin bagi yang sudah cukup umur ada mengalami beberapa generasi perubahan oleh pemimpin rohanimu misalnya. Atau misalnya bagi anak-anak ada pembimbing-pembimbing rohanimu yang istilahnya berubah. Misalnya dari guru sekolah minggu tentu berbeda. Guru pemuda remaja tentu berbeda dan lain sebagainya. Atau gembala sendiri berbeda. Atau bahkan kehidupan kita sendiri ya mengalami berbagai perubahan dalam hidup kita. Tapi bagaimana dengan Tuhan kita gitu. Dan bersyukur kalau Tuhan kita masih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dan Tuhan kita itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah ini yang pertama, bahwa dari generasi ke generasi pemimpin secara jasmani bisa berubah. Tetapi Allahnya tidak pernah berubah. Puji nama Tuhan, itu bagian yang pertama ya. Kemudian kita melihat bagian yang kedua, apa yang terjadi sehingga ayat ini menjadi jawaban buat jemaat pada saat itu. Kalau kita membaca dalam Ibrani ini pasal 1 sampai pasal yang ke-9, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di rumah sendiri. Maka di sana penulis menjawab persoalan yang terjadi di jemaat adalah, yaitu pertama, jemaat pada saat itu khususnya gereja mula-mula tentunya, bahwa mereka diingatkan kembali tentang Tuhannya, bahwa Tuhan Yesus sendiri sebenarnya sudah ada dari awal. Saya bacakan saja supaya lebih jelas ya. Di dalam pasal 1, penulis surat Ibrani ini sudah menyampaikan kepada jemaat. Demikian ayat 1 sampai yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh anak itu, oleh Tuhan Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Garis bawah ini, oleh dia, oleh anak, oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi menjelaskan kepada jemaat mula-mula bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada dari awal. Dari sebelum penciptaan itu sendiri. Bahkan pada saat penciptaan pun dia terlibat, dikatakan oleh firman Allah. Oleh dia, oleh anaknya, oleh Yesus, Allah dikatakan telah menjadikan alam semesta, menjadikan langit dan bumi ini. Ya, jadi memang Yesus itu dari dulu sudah ada. Ya. Kalau saudara membaca sampai ke pasal-pasal selanjutnya, akhirnya Yesus itu muncul ke dunia ini menjadi perantara pengorbanan ya di atas kayu salib sebagai persembahan bagi penghapusan dosa-dosa kita. Dan ini untuk meneguhkan kepada jemaat-jemaat saat itu bahwa Yesus yang dipercayai, yang disembah oleh mereka dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Tetap sama. Yang kedua, pada saat itu adalah untuk menjawab adanya ajaran Yudaisme, yaitu ajaran untuk mereka kembali kepada tata cara perjanjian lama. Ya. Sebab itu pasal ini menjelaskan keunggulan Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca di pasal selanjutnya. Di dalam pasal 2 ya, itu tentang keunggulan Tuhan Yesus. Pasal ketiga dikatakan Yesus lebih tinggi dari Musa kalau saudara membaca di judul-judulnya ya. Itu adalah keunggulan-keunggulan Tuhan Yesus. Di dalam pasal 4 Yesus sebagai imam besar, perantara dan lain sebagainya. Kemudian Kristus di dalam pasal 7 disejajarkan bahkan lebih daripada Melkisedek. Kristus di dalam pasal 7 lebih tinggi daripada Harun dan lain sebagainya.
keunggulan-keunggulan Kristus disampaikan di sana Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga penulis menginginkan kenapa kita harus kembali kepada tata cara perjanjian lama. Harus kembali ke hukum Taurat. Kristus, Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya. Buat apa kita kembali? Oleh sebab itu benar kalau dikatakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan refrennya saja. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Supaya ini juga menjadi peneguhan bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah bagi kehidupanku. Tetap percaya Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah bagi kehidupan. Sekali lagi katakan dengan iman. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah bagi kehidupanku. Bagi kehidupanku. Bagi kehidupanku. Bapak Ibu Saudara, zaman bisa berubah, pemimpin-pemimpin bisa berubah, siapapun bisa berubah. Tetapi jangan pernah kembali kepada cara-cara hidup kita yang lama. Sebagaimana jemaat pada saat itu sampai akhirnya terkuasai atau hampir terkuasai oleh ajaran untuk kembali kepada perjanjian lama. Jangan Bapak Ibu Saudara. Mari percaya bahwa Yesus yang kita miliki, yang kita percayai tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Keunggulannya, kuasanya, dia tetap sama Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi adalah untuk meneguhkan jemaat. Saat itu memang jemaat mula-mula banyak mengalami penderitaan. Ya, jemaat mula-mula banyak mengalami penderitaan. Nah, peneguhannya Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam pasal 10 sampai pasal yang ke-13. Saya tidak akan membacakan, Bapak Ibu Saudara nanti bisa dilihat di rumah masing-masing. Tetapi di dalam pasal 12 adalah untuk meneguhkan, yaitu dalam iman mereka yang pertama. Supaya mereka, maksud saya bukan iman, ayat pasal 12 adalah ayat 12 maksud saya ya. Bukan pasal 12 tapi ayat 12 di dalam Ibrani pasal yang ke-13 tadi. Ya, di dalam pasal 12 itu tentang supaya mereka tekun dalam iman, betul. Tetapi di dalam pasal 13 ayat yang ke-1 bukan tentang iman tetapi tentang kasih maksud saya.
Dalam ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian, peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jadi yang pertama adalah untuk meneguhkan kasih mereka. Kasih apa? Untuk saling membantu, untuk saling menolong, untuk saling meneguhkan, untuk saling menguatkan ya. Bukan iman, tapi maksud saya tadi yang pertama adalah meneguhkan kasih. Sebagaimana catatan Matius pasal 24 sekitar ayat 11 sampai 13. Bahwa ketika kejahatan bertambah-tambah, artinya perubahan-perubahan itu terjadi, kadang-kadang kasih itu juga terpengaruhi. Terpengaruhinya bukan dalam kondisi yang menjadi lebih baik, tetapi justru tidak baik. Kasih menjadi dingin. Nah, oleh sebab itu penulis Ibrani meneguhkan kasih mereka supaya jangan kendor, jangan berubah, tetapi tetap kerjakan. Ya, tetap kerjakan. Puji nama Tuhan, selama pandemi ini kita gereja-gereja dan gereja GSPD juga kemarin kita belajar untuk berbagi kasih ya. Berbagi kasih dengan cara apapun. Nah, hal-hal yang demikian jangan menjadi kendor, jangan menjadi dingin. Saat-saat ini yang kita butuhkan apa sih? Ya. Selain memang dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini gitu ya. Bukankah ketika kita saling menguatkan, ketika kita saling memberi perhatian, itu yang dibutuhkan saat-saat ini. Dan itu yang ditekankan oleh penulis Ibrani ini juga. Ya. Supaya kasih kita tidak menjadi dingin. Kita terus memiliki kasih. Kita diteguhkan di dalam kasih kita Bapak Ibu Saudara. Kasih yang saling memperhatikan, saling membantu, saling membangun, saling menolong. Kurang lebih demikian. Nah kemudian yang kedua adalah untuk meneguhkan iman. Nah ini yang saya katakan tadi. Kalau yang pertama adalah untuk meneguhkan kasih. Maka yang kedua adalah untuk meneguhkan iman. Kita membaca di dalam ayat yang ke-5 dari Ibrani pasal yang ke-13 ini. Ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, membiarkan engkau. Sebab itu Tuhan katakan, bicara tentang uang, jangan kamu menjadi hamba uang. Ya. Dan firman Allah katakan bahwa dalam hal itu soal keuangan, soal istilahnya apa ya, kehidupan kita sehari-hari, Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang tidak berubah itu tidak akan pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Artinya begini. Oke, mungkin soal ekonomi kemarin sedikit terimbas. Ada yang sampai gaji harus dipotong, mungkin di PHK dan lain sebagainya. Ya itu mungkin harus terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah di dalam Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah itu. Ya, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ekonomi bisa berubah, bisa meninggalkan kita. Keuangan bisa meninggalkan kita. Tapi satu hal, pribadi Yesus yang tidak pernah berubah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan lebih daripada itu, ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya,
Jadi dalam kondisi yang serba banyak perubahan itu, termasuk soal keuangan, Tuhan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan perhatikan, Yesus berjanji, sehingga kita bisa dikatakan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong ekonomi saudara, Tuhan akan menolong keuangan saudara, Tuhan akan menolong pekerjaan saudara. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah. Ya, yang tidak pernah berubah. Jadi ini adalah untuk meneguhkan iman mereka Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari segala kondisi bisa berubah, segala kondisi bisa naik turun. Tapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan bagi kita di dalam Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu akan dinyatakan buat setiap kehidupan kita. Ya, percayalah. Jadi kalau kita melihat di sini, kekuatan dalam perubahan itu apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah kekuatan di dalam kasih tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Ya. Yang kedua adalah kekuatan dalam kekudusan. Di dalam ayat yang keempat. Saya bacakan ayat yang keempat, Ibrani pasal 13. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Jadi selain kuat di dalam kasih, kita harus kuat di dalam kebenaran dan kekudusan. Yang ketiga, harus kuat di dalam karakter dan gaya hidup. Tadi sudah saya sampaikan, janganlah kamu menjadi hamba uang di dalam ayat yang kelima. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, jangan memiliki karakter yang serakah. Ya, tetapi biarlah kita selalu bersyukur. Memang siapa sih yang nggak punya keinginan untuk punya uang lebih begitu ya. Semua pasti pengen lah. Tetapi jangan sampai uang yang menguasai kita. Artinya kita harus kuat di dalam karakter dan gaya hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat kemarin-kemarin ini kan gaya hidup hedonisme begitu kuat ya. Tetapi akhirnya Tuhan bikin itu jadi di sisi yang paling bawah, ekonomi anjlok. Semua tutup, pariwisata, wisata mall dan lain sebagainya, semuanya tutup, semuanya dibikin dari bawah lagi, dari nol lagi. Kenapa? Kayaknya Tuhan juga udah lihat gitu ya, hedonisme begitu luar biasa. Nah, ini harus kita kuatkan adalah gaya hidup, bukan gaya hidup dunia lagi Bapak Ibu Saudara. Karakter bukan karakter dunia lagi, tapi karakter Kristus yang harus kita kuatkan dalam hidup kita. Dan yang paling penting lagi adalah kekuatan iman kita sebagaimana firman Tuhan. Ya. Bahwa Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Bahkan Dia yang akan menjadi penolong buat kita, ya. Dia yang akan menjadi penolong karena Dia tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari perkuat kasih, kekudusan, karakter, dan iman kita bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus tetap sama. Sampai selamanya kuasanya tak pernah berubah.
kasih, perhatian, pemeliharaan Tuhan Yesus yang menjadi Allah saya tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kadang-kadang dalam hidup saya secara pribadi sendiri saya akui, kadang kesetiaan saya untuk saya berdoa, kadang kesetiaan saya untuk saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya merasakan bahwa kalau sampai saat ini saya merasakan, saya mengalami semua saya ada itu karena kasih Tuhan yang tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna, Dia yang selalu ada buat saya Saudara. Dia yang selalu siap untuk menolong saya. Beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu baru-baru pandemi ini memang mendekati saya perpanjang kontrak juga. Saya sudah menyiapkan uang untuk kontrak tersebut Bapak Ibu Saudara. Tetapi di tengah-tengah perjalanan karena anak-anak juga harus belajar online, jadi harus pakai laptop, pakai media sosial dan lain sebagainya. Dan pada saat itu justru Tuhan izinkan laptop kami rusak Bapak Ibu Saudara. Mau tidak mau harus ganti. Ya, karena untuk belajar dan lain sebagainya. Dan kami untuk persediaan itu tidak cukup, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kami harus pakai dulu uang kontrak. Jadi uang kontrak istilahnya kalau kata orang Jerman kecoceng gitu ya. Kecoceng. Tapi bukan hanya itu. Saat itu juga kakak kami yang ada di Salatiga di Kopeng harus operasi besar Bapak Ibu Saudara karena ada benjolan di kepala dan itu mendorong bagian bola mata sehingga bola mata itu menonjol keluar sehingga harus diangkat. Kami sebagai keluarga, sebagai adik kami punya harus menunjukkan empati, simpati kami. Mau gak mau kami harus pulang. Tentu perlu biaya. Dan pada saat itu kondisi kendaraan mobil harus ganti ban 2. Jadi mau tidak mau uang untuk kontrak harus kecoceng lagi kata orang Jerman. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sampai hari kami harus bayar uang kontrak. Tuhan sediakan semua Bapak Ibu Saudara. Saya ngerasain bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua Tuhan atur, semua Tuhan sediakan, semua Tuhan adakan. Benar kata firman Tuhan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sehingga kita bisa berkata Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Karena Dia tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebagai ayat terakhir saya bacakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Musik nanti siap-siap lagi, singer juga untuk kita tutup firman Tuhan hari ini. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, kita punya imam besar yang luar biasa. Imam besar yang agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus dikatakan oleh firman Allah. Melintasi semua zaman yang berubah ini. Dari awal semua terjadi perubahan luar biasa. Tetapi Yesus imam besar kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahkan ayat 15 katakan sebagai imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang dikatakan oleh firman Allah yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya apa? Dia tahu, dia turut merasakan setiap kelemahan kita Bapak Ibu Saudara. Setiap persoalan kita, setiap pergumulan kita saat-saat ini. Oleh sebab itu, nasihat dari firman Allah,
Karena kita mempunyai imam besar agung yang sedemikian melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kuatkan kasih kita, kuatkan kekudusan kebenaran kita, kekuatan karakter kita, karakter Kristus. Dan kuatkan iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita punya imam besar agung yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekalipun zaman berubah, segala sesuatu berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Haleluya. Kita nyanyikan kembali pujian tadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Zaman terus berubah, hidup ikut berubah, namun kasih dan iman jangan berubah. Yesus sanggup menolong. Katakan sekali lagi. Zaman terus
kami sudah mengalami, maka alamilah itu dalam hidupku. Kehidupanku. Tetap katakan, tetap percaya Yesus Kristus. Di tengah-tengah banyak perubahan ini, jangan sampai iman saudara berubah. Jangan sampai kasih saudara berubah. Kita punya imam besar yang tidak pernah berubah. Dia ikut ngerasain apa yang kita rasain saat-saat ini. Amin. Dalam kehidupanku, amin. Tetap percaya Yesus Kristus. Tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dalam, sekali lagi katakan, murid, tetap percaya Yesus Kristus. Tetap sama dulu, sekarang, Tuhan. Jangan kau takut lagi, jangan bimbang lagi. Percayalah, Dia sanggup menolong kita. Amin. Bagi kehidupanku, bagi kehidupanku, bagi kehidupanku. Kami percaya Kau tidak berubah. Kau tetap sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah datang buat kami. Saat ini mungkin kami masih ada yang mengalami ketakutan, ada yang mengalami kebimbangan di tengah banyak-banyak perubahan saat-saat ini Bapa. Tetapi firman Allah sudah datang kepada kami bahwa Engkau tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah Tuhan di tengah zaman yang semakin berubah Bapa. Namun kuasa-Mu tidak pernah berubah buat kami. Pertolongan-Mu tidak pernah berubah buat kami. Pemeliharaanmu tidak pernah berubah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kami. Kuatkan iman percaya kami. Kuatkan pengharapan kami kepadamu Bapa. Bahwa di dalam Engkau selalu ada pertolongan buat kami Tuhan Yesus. Engkau adalah imam besar yang turut merasakan apa yang setiap kami rasakan saat-saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ucapan syukur yang kami kembalikan kepadamu. Terima kasih untuk segala karya-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati setiap kami, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar dan menerima firman-Mu hari ini. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Supaya hanya tetap tertuju kepadamu Bapa. Imam besar yang agung itu Tuhan Yesus. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya, berkati kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan langsung kepada perjamuan asa yang kudus.
kita siapkan tubuh dan darah Yesus yang sudah kita terima bersama-sama. Kita nyanyikan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Kami letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Musik dan singer menyanyikan dengan lembut. Ku telah mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang tinggal buat pengorbanan-Mu yang luar biasa di atas kayu salib. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ini kami berdoa buat perjamuan asa yang kudus. Tuhan berkati Tuhan, supaya boleh menjadi berkat buat kami. Kami juga berdoa buat setiap kami yang akan menerima. Sucikan, kuduskan, layakkan Tuhan. Ampuni segala dosa, kekurangan, kelemahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang membuat kami menjadi berarti Tuhan. Dan kami mau letakkan seluruh hati dan kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Sekali lagi katakan bersama-sama. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti Kita angkat tubuh Tuhan di atas kehidupan kita.
Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan Tuhan, di dalamnya darah Yesus, darah bagi pengampunan dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk segala karya pemulihan-Mu bagi kami Bapa. Kami percaya kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dilepaskan, kami diteguhkan oleh tubuh dan darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu buat setiap kami. Semuanya kuasa-Mu bekerja atas setiap jemaat-Mu yang sakit, yang dalam kelemahan, semuanya dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan, kita sudah diberkati lewat perjamuan nasa yang kudus. Kita akan tutup dengan doa. Kita kembalikan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan sekali lagi, bagi Yesus segala pujian kita. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta inilah Tuhan ucapan syukur kami kepadamu, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Hanya bagi-Mu segala pujian kami kembalikan. Terima kasih Bapa, kami sudah dikuatkan, kami sudah diteguhkan. Amin. Terima kasih untuk segala berkat pertolongan Tuhan selama-lamanya. Bila berkat damai, sukacita, sejahtera, kemuliaan, pertolongan Tuhan menaungi setiap jemaat-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Berkati setiap kehidupan mereka, iman percaya mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Supaya mereka terus tertuju hanya kepadamu, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebagai penolong kami, sebagai imam besar yang turut merasakan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati korban
korban persembahan dari umat-umat-Mu, apapun yang mereka bawa, kembalikan berlipat kali ganda sesuai firman Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa untuk Indonesia, untuk pandemi saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kemurahan Allah yang melampaui segala sesuatu itu terus menyatakan kemuliaan dan pemulihan-Mu bagi kondisi-kondisi yang ada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan penghiburan persekutuan Allah Roh Kudus, memimpin, menghibur, mempersekutukan kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.